kita semua, bagi kita wajib ain utawa wajib fardu ain bagi kita niku napa? Ilmu yang didhawuhna kali Kanjeng Nabi utlubul ilma walau bisin itu apa? Ternyata kemarin dikatakan ulama menafsiri di dalam masalah ilmu yang fardu ain menjadi berbeda-beda sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan profesinya masing-masing. Setidaknya ada 20 golongan. Orang-orang ahli tauhid mengatakan ilmu yang perlu didahulukan adalah ilmu kalam, karena dengan ilmu kalam akan mengetahui tauhid, mengetahui zatnya Allah, sifatnya Allah, pekerjaannya Allah. Bagi fuqaha mengatakan ilmu yang harus didahulukan adalah ilmu fikih, karena dengan ilmu fikih akan diketahui ibadah kepada Allah halal haram dan muamalah yang dihalalkan dan muamalah yang diharamkan. Orang ahli tafsir, orang muhaddisin mengatakan ilmu yang harus didahulukan adalah ilmu Al-Quran, ilmu hadis, karena dengan Quran dan hadis akan bisa mendapatkan ilmu keseluruhannya. Ahli tasawuf juga mengatakan ilmu yang harus didahulukan adalah ilmu tasawuf, karena dengan ilmu tasawuf hamba akan mengetahui kondisinya, makomnya di hadapan Allah. Terus ada sebagian yang mengatakan ilmu yang harus didahulukan adalah ilmu bil ikhlas dan afatin nufus. Orang-orang ahli nahwu juga mengatakan wanahu aula awalan ayuk lama idil kalamu dunahu la yufhama. Yang didahulukan adalah ilmu nahwu, karena dengan ilmu nahwu akan dipahami beberapa kitab-kitab, beberapa bahasa Arab. Ilmu syaraf juga mengatakan bahwa ilmu syaraf umul ulum, asyarf umul ulum wan nahwa abuha, ilam anna syarfa umul ulum wan nahwa abuha. Fa'alaika antuqaddimal umma alal ab. Kita harus mendahulukan ibu daripada ayah dan seterusnya. Ilmu mantek ya gitu. Sampai Imam Ghazali mengatakan man la mantiqa lahu la yusaku bi ilmihi. Orang yang tidak ngerti ilmu mantek, ilmu logika, ilmunya enggak bisa dipertanggungjawabkan. Sudah semuanya kecap nomor 1. Yang berani menyatakan nomor 16 hanya puyer. Tiga ambisi nomor 1. Dengan salep. Salep itu hanya mengatakan saya nomor 88 gini. Walhasil Abu Thalib Al-Makki mengatakan wa ilmu bima yatazammanul hadis. Ilmu yang harus diketahui adalah ilmu yang terkandung di dalam hadis Jibril tentang mabanil Islam, bunyal Islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah. Karena yang wajib hanya 5 itu, sehingga wajib untuk mengetahui cara mengamalkan 5 itu dan cara wabikaifiyatil wujub, bagaimana caranya wajibnya 5 itu. Yang harus diketahui waladhi yang bagi ayub tabi al muhasil walasari babi masatwa wa anal ilma allati qaddamna fi khutbatul kitab yang qasilmu ila ilmi muamalah wa ilmi mukasafah. Menurut Imam Ghazali menjelaskan, biar pendapat ulama silakan pendapat yang semacam itu. Menurut Imam Ghazali, ilmu itu, ilmu yang harus dipelajari, perlu kita ketahui ilmu itu ada 2, yaitu ilmu muamalah dan ilmu mukasafah. Kalau ilmu mukasafah, ilmu yang tidak diamalkan, hanya untuk diketahui. Panjenengan kenal karo Gusti Allah, yo kenal mengetahui, tidak terus diamalkan, tidak ngerti tentang sifatnya Allah, yo bukan diamalkan. Dan ilmu mukasafah itu
merupakan hal yang tidak muktasab, merupakan nur dari Allah, pemberian dari Allah yang tidak bisa dihasilkan dengan tata cara atau dengan mencari, sehingga wali itu nggak bisa diusahakan. Jadi kita riyadhah supaya bisa menjadi wali nggak bisa, tapi itu pemberian dari Allah, kecuali wali wator itu nanti bisa, wali-wali dayah, wali murid, nah ini bisa diusahakan gitu nih. Nah, ngono ae kadang yo nggak bisa dapat kok jadi wali murid ya, wali manten ngono ae nggak bisa kok kadang-kadang. Yang kedua, ilmu muamalah. Ilmu muamalah yaitu ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan itu ada dua, ada ilmu lahir, ada ilmu batin. Masing-masing terbagi dua, ada yang diperintah, ada yang dicegah. Nah, ada yang harus diamalkan, ada harus yang dijauhi. Makanya di sini yang dimaksudkan adalah ilmu muamalah. Ilmu muamalah itu apa? Ilmu yang hamba al-aqil al-baligh ditaklif, ditekan untuk mengamalkannya. Ilmu yang harus diamalkannya ini ada 3 macam. Satu, pengamalannya itu i'tiqad, yaitu pengamalan yang ada di dalam hati. I'tiqad itu apa? I'tiqad itu al-hukmu bil jasmi la yakbalu al-hukmu bil jasmi yakbalu taghayyur, yaitu kita meyakini sesuatu, menghukumi sesuatu dengan 100%, tidak ada mamang sama sekali, tapi bisa berubah karena tidak bisa dibuktikan dengan nyata. Sampai meyakini sholat duha itu sunat harus sampai 100%, jangan mamang sama sekali. Meyakini wujudnya Allah, meyakini sifat wajibnya Allah, mustahilnya Allah, jaiznya Allah harus 100%. Walaupun tidak bisa langsung melihat kecuali hanya dengan bukti dalil. Yang untuk bisa melihat langsung itu mukasaf, bukan termasuk mukallafun bihi. Bisanya kita hanya dengan dalil. Iman bidalil itu mahjub, masih terhalang, dan iman bidalil kal khaid al mursalah, seperti halnya bolah nglawer. Bolah nglawer akan ikut arahan angin ke utara, ke selatan, terserah angin. Orang yang iman bidalil juga demikian, akan berpindah-pindah sesuai dengan dalilnya. Ketika nanti ketemu dengan orang yang bisa menyampaikan dalil secara lebih detail, yang sehingga kita bisa terprovokasi, juga akan berubah akidahnya. Nanti ada lagi yang lebih rasional lagi, akhirnya pindah-pindah. Ini iman bidalil. Untuk memperkuat iman bukan dengan dalil tapi dengan amal. Iman yang dengan amal ini seperti halnya kataudil azim, seperti gunung yang besar, sulit untuk digoyahkan. Kalau iman dengan dalil itu hanya seperti bola yang ngelawer. Nah, makanya dengan amal itu yang didawuhkan oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mujahadah padaku akan aku beritahukan tentang saya, jalan menuju saya. Makanya didawuhkan karo Kanjeng Nabi, aktsaru ahlil jannah al bulhu, banyak-banyaknya orang yang masuk surga adalah orang yang bodoh tapi imannya kuat dengan amal. Nah, lek sing pinter niku gampang goyah. Ini diantarane ngoten. Lek bodoh kan gak neko-neko. Sampai ningali orang talis itu orang pinter, orang sing Mu'tazilah niku orang pinter, orang yang merekayasa hukum orang yang pinter, yang bodoh sama sekali tidak akan pernah bisa merekayasa hukum. Yang bisa talbisud dalil ya wong pinter ngoten lho.
Nah, ilmu yang harus diamalkan itu ada tiga: satu i'tiqad, kedua fi'lun melakukan, ketiga tarkun meninggalkan. Berarti tiga itu saja: meningkatkan, melakukan, meninggalkan. Gak ada yang lain. Nah, yang meningkatkan itu urusan hati, yang dilakukan ya pekerjaan lahir, ditinggalkan ada pekerjaan lahir, ada pekerjaan batin. Nah, untuk ditinggalkan ini bisa hasil dengan tidur saja. Panjenengan gak ngerasani akan bisa hasil dengan tidur. Dengan tidur berarti selamat gak rasan-rasan, selamat gak hasut pada orang lain. Dan makanya ketika waktu bangun kok banyak berdosa, lebih baik tidur kan akan selamat. Tapi masya Allah kaya enek wong selamati karo karo turu. Pun lah kronologinya gimana kewajiban itu? Fa iza balagha ar-rajul al-aqil bil ihtilam, kalau dia sudah mulai balik dan punya akal berarti kan mukallaf. Kapan saja dia balik dan sudah mukallaf berarti urusannya sudah balik. Oleh syarat mukallaf itu kan akil balik, berarti punya akal dan balik kapan saja. Misalnya pagi ini kok balik, maka kewajiban pertama bagi dia adalah mempelajari 2 kalimat syahadat, memahami maknanya 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak berkewajiban untuk membuka maknanya sampai pada hati, yakni mukasafah dengan nazar, dengan angan-angan, dengan bahas, menyampaikan dalil. Hendak cukup membenarkan dan menekatkan dengan cara mantap tanpa ada keraguan sama sekali, tanpa ada bimbang sama sekali. Hal ini bisa hasil dengan meligi taklid dan mendengarkan tanpa harus bahas, tanpa harus ada dalil. Kenapa? Karena Rasulullah menganggap cukup dari golongan orang-orang pedalaman Arab dengan membenarkan dan mengakui tanpa harus dipelajari dengan dalil. Berarti kalau dia balik pada waktu duha, pada waktu siang ini sudah mempelajari kalimat syahadat dan mengetahui maknanya kalimat syahadat, berarti sudah melakukan kewajiban. Dan tidak ada perintah lagi, tidak ada azan, tidak ada filakti bidalilin annau lau mata akibat dzalik mata mutian. Arti setelahnya mempelajari kalimat syahadat, setelahnya mengucapkan kalimat syahadat, memahami maknanya, mati, sudah dianggap mati mutian, mati dengan taat tanpa dibatasi dengan waktu, harus berpikir dengan dalil atau tidak. Disinilah bahwa untuk mengetahui dengan dalil ini tidak diharuskan dan tidak harus itu, tidak harus mengucapkan, cukup dengan mengetahui kalimat syahadat, memahami maknanya sudah masuk Islam. Hanya saja ketika tidak diucapkan, hanya Islam di dalam batin, untuk formalnya tidak dikatakan Islam sebab belum mengucapkan. Itu kalau orang non Islam. Kalau orang Islam baru lahir sudah Islam, karena Islam tabaan, Islam mengikuti kepada kedua orang tua. Ayahnya muslim walaupun ibunya non Islam tetap dihukumi Islam, ibunya muslim walaupun ayahnya non Islam tetap dikatakan Islam, karena urusan agama mengikuti yang tertinggi, sebab al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Ngoten, ya'lu wala yu'la alaih, dur tidak bisa diungguli lagi. Nah, di dalam masalah hukum formal
Nah, ya semuanya hukum-hukum itu yang formal ya seperti itu diperlakukan di dunia. Kalau masalah urusan akhiratnya bainana wa bainahu ta'ala, itu kembangkan dalam segala apapun. Sampeyan nikah tapi dengan cara siri, punya anak secara formal gak bisa mendapat warisan secara formal. Nah kalau urusan agama bainana bainahu ta'ala dapat. Oleh karenanya ya selesaikan dengan cara siri, gak usah dengan cara pemerintahan, karena kamu nikahnya dengan siri ya penyelesaiannya juga dengan siri. Berarti urusan agama, pernikahanmu hanya cocok agama, maka dalam pembagiannya cukup dengan agama, jangan melibatkan pemerintah. Kalau ada istri ditinggal gak dikasih nafkah dan lain sebagainya, jangan nuntut pada pemerintah, ya nuntut dengan cara siri pada istri suaminya nggak ada. Jadi bagaimana kalian ngerti lalu nih? Nah ini cara formalnya, dengan cara agamanya dibedakan. Sampai ngambil barangnya orang lain padahal nggak tahu kalau itu barangnya orang lain. Ada sepedanya orang langsung dijengkrak, perasaannya sepeda dewe. Tetap secara formal kau mencuri, harus diadili dan harus mengganti. Dene dosa dan tidak, ya tinggal kamu urusannya agama sengaja atau tidak, itu urusannya hati, ngeten lho. Makanya ketika di dalam tolak kamu sudah menolak bahkan sampai 3 kali, tapi belum ada keputusan dari pengadilan agama untuk putus tolak secara formal, ya tetap menjadi istrimu formal. Tapi kalau kamu sudah nolak dan kau mengamalkan agama, ya jangan dikumpuli karena agama tidak memperbolehkan. Tapi jangan sampai kau katakan pemerintah masih belum ini urusannya pemerintah, urusan formalnya bukan urusan batinnya. Batinnya itu urusan ulama sebagaimana yang saya sampaikan kemarin gitu lalu nih. Ini harus paham, ini jangan dipaksakan pemerintah harus turun tangan dalam masalah urusan siri. Nah, jangan dipaksakan, tapi sebaliknya Anda jangan sampai juga di dalam masalah urusan siri kau mengikuti hukum pemerintah. Lain itu nanti bedakan. Untuk formal urusan tilang dan sebagainya hukum formal itu urusan pemerintah. Sampai gak punya BPKB, gak punya STNK, berhak sepedanya berhak diambil, berhak disita dan kau diadili. Ini saya membeli. Nah, urusanmu itu membeli betul atau tidak, terus memang tidak ada BPKB-nya atau hilang dan seterusnya. Nah ini urusanmu dengan Allah Ta'ala. Karena ngoten niki dibedakan. Aja terus marono pemerintah barang dijak nutup warung poso-poso. Lah niki yo aja urusane masalah warung dirusak, urusanmu mangan enggak mangan kan lho. Lah pemerintah nertibkan bagaimana biar rukun. Wah, lek kita urip ngono ku enak ngoten warune. Kemudian kalau nanti sudah hidup wajib inama wajib dari selainnya atas syahadat itu diwajibkan ketika ada perkara yang baru datang terhadap individual, bahkan bisa tidak wajib sama sekali. Lah awarid itu ada kalanya pekerjaan, ada kalanya meninggalkan, mengerjakan atau meninggalkan, ada kalanya tiga ini. Makanya belajar aswaja wajib apa tidak, belajar masalah dalil-dalilnya sifatnya Allah wajib apa tidak, melihat kondisi. Kalau di daerah fitan, daerah yang selalu terdengungkan bid'ah-bid'ah, kita diwajibkan. Umpama tidak ada, kita aman nurra wajib. Mulane misalnya dikunci nang omah ora tahu mendengarkan masalah isu-isu bid'ah ngono kae, sudah enggak wajib, enggak masalah. Wa amal fi'lu anapun utawi penggawean, di tiga niki nggih. Fi'lu, tarku, tikot. Wa amal fi'lu anapun utawi nglakoni kufa bi aya isa maka kelawan gambarin yen ta urip sapa wong min dakhwatina hari saking dukhai rainane wong.
ketika nama duha niki urip sampai ila waktu zuhur itu maka maring waktu zuhur ya fatajaddadu maka dadi ngenyar-ngenyari alaihi ngatasi wong biduh ngatasi saksu wong iki kemang gak enek canune gak enek napa namine gak enek rujuke sing nek kono ya sing penak niku nggih akil niku mang anune akil faida balaghar rajul al akil berarti rajul al akil tapi jangan salah paham rajul al akil berarti wong lanang tok wedok ora lha ngoten ta niki ge penake rujuk wa bi Aisyah kang gamiento urip sapa rajul al akil min dohwati naharihi saking duhairainani rajul al akil la waktu zuhur itu maka maring waktu zuhur ketika dia hidup tadi sampai pada waktu zuhur fayatajaddadu mongko dadi ngenyar-ngenyari ala ing atase rajul al akil bidukhuli waktu zuhur kelan manjingi waktu zuhur apa ta'allumut thaharati wasolati belajar sesuci belajar wudu belajar salat berarti kalau dia dari sini wajibnya belajar wudu wajibnya belajar salat setelah kewajiban salat wajibnya salat setelah masuk zuhur berarti sebelum masuk waktu zuhur belum diwajibkan belajar belum diwajibkan sholat juga oleh malahan artinya belum diwajibkan belajar toharoh belum diwajibkan belajar urusan sholat wis wakana tapi fa ing kana moko lamun ana sapa se rajul iku sahikan waras wakana lan ana sapa rajul iku bi khaisul sabaro kelan sekirane lamun sabar sapa rajul ila waktu zawali samsin tumeka maring lingsire sengenge lam yatamakan maka ora kongang sapa rajul minta mamita alumi saking sempurnane belajar wal amali lan ngamalaken fil waktu ing dalem waktu bal yakhruju balik metu apa waktu-waktu lawis tagola lamun ketungkul sapa rajul bita alumi kelawan belajar fala yabudu mongko ora adoh apa ayukola yen den ucapaken apa zahiru zahir iku baka urip rajul wajibu maka wajib alai ngatasi rajul apa takdimul ta'allumi disiaken belajar alal waktu ing atase waktu nah berarti kalau orang itu sehat diperkirakan nanti akan hidup sampai zuhur dan jelas kalau nanti tidak belajar sebelumnya zuhur tidak akan mampu waktunya untuk belajar sholat. Kalau nunggu waktu zuhur gak mampu untuk mempelajari tentang sesuci, tentang sholat, bahkan cenderung waktu akan habis belum bisa. Apakah diwajibkan belajar sebelum zuhur? Ini ada keihtimalan, ada dua pendapat. Pertama, ihtimal wajib yahtamilu falayapudu ayukola, jadi enggak jauh dari salah, enggak jauh dari benar, hampir benar kalau dikatakan tetap wajib istighol belajar sebelum masuk waktu. Dari sini pula berarti kalau ada orang kewajiban untuk haji apabila dia daftar setelahnya masuk Syawal, dinunggu setelahnya masuknya haji adalah Syawal, ini enggak akan bisa berangkat. Nah, enggak akan bisa berangkat. Bisanya harus daftar kurang 20 tahun. Diperkirakan 20 tahun lagi masih hidup karena kelihatannya masih sehat. Berarti di sini wajib daftar menurut yang ini. Nah, paham? Wajib belajar. Kenapa? Karena kalau kita nggak daftar, nggak bisa berangkat sampai keluar waktu nggak akan pernah bisa berangkat. Tapi antri harus 20 tahun dan kira-kira 20 tahun sik urip karena rupane ya sik gagah, sik ganteng lan sak penunggalane. Ini berarti wajib daftar kalau sudah
punya, tapi tidak harus menabung untuk bisa daftar. Pendapat pertama, umpama dikatakan wajib belajar, wajib daftar, ya fala ya bu'udu, gak jauh dari benar, hampir benar. Ngoten. Tapi wayah tamilu lan memper pula, ayu kala yen to den ucapaken apa wujubul ilmi, wajib ilmu alladzi kang bakang utawi alladzi ku syarton dadi syarat lil amali maring amal. Ayu kala wujubul ilmi, apa wujubul ilmi alladzi wa syarton amal ba'da wujubil amali ing dalam sakwise wajibe amal. Nah, karena apa? Karena itu fala yajibu mongko ora wajib apa ta'allum qabla zawal ing dalem sadurunge lingsire srengenge. Nah, pendapat kedua ora wajib. Ilmu itu menjadi syaratnya amal. Amal itu kalau aku berarti syaratnya amal. Amal ketika amal itu belum wajib, ya belajar ya belum dikatakan wajib. Ada loh. Karena wajibnya sholat itu menunggu waktu zuhur. Sebelum waktu zuhur tidak wajib untuk mencari air, tidak wajib untuk belajar tentang masalah toharoh, tidak wajib belajar tentang masalah sesuci untuk sholat. Maka wajibnya belajar untuk sesuci sholat, untuk sholat, wajibnya mencari air kalau sudah masuk waktu zuhur. Belum masuk waktu zuhur tidak wajib. Demikian pula di dalam masalah haji, karena wajibnya haji itu mulai Syawal sampai Dzulhijjah. Kalau kita harus daftar sebelum Syawal, nggak kewajiban. Ya kalau Syawal ada kesempatan bisa daftar ya daftaro. Kalau nggak bisa lagi ya sudah nggak kewajiban daftar. Ya besok setelahnya Syawal kalau ada kesempatan, dan tidak akan pernah ada kesempatan. Wong antrinya saja 20 tahun. Berarti dari sini nggak ada kewajiban daftar haji bagi orang haji yang sudah ditunda 20 tahun seperti ini. Nah, kenapa? Karena kita belum wajib. Wajib niku setelah Syawal sampai Dzulhijjah wajib haji niku. Nah, pun ya terserah sampean pelok sing wajib apa melok sing ora wajib. Ihtimal itu masih memper wajib, memper ndak wajib. Dan tapi lek haji semuanya milih yang wajib. Nah, tapi yang lainnya milih sing ora wajib. Niku biasa ngoten niku. Nah, karena ada nilai lain gitu loh. Pun sakit paham tak ini? Jelas gamblang, makanya nggak usah kita ngoyo-ngoyo. Apa maneh nabung untuk berangkat haji nggak ada kewajiban. Nah, tapi oleh ya ora apa-apa, siapa yang melarang kan ya? Nah, kenapa? Karena orang itu tidak ada kewajiban untuk mengusahakan biar wajib. Nah, orang itu tidak berkewajiban untuk mengusahakan biar wajib, tapi wajib melaksanakan ketika dia wajib. Orang yang belum punya uang 1 nisab tidak berkewajiban bekerja biar saya wajib zakat, harus kerja sampai mendapatkan 1 nisab. Enggak. Tapi kalau sudah 1 nisab, zakato, jangan sampai meninggalkan kewajiban gitu loh nih. Sakit paham? Nah, wong sholat gak bisa ngadeg, gak wajib untuk bertobat sampai biar bisa berdiri sholatnya, enggak. Tapi kalau sudah bisa berdiri, wajib berdiri, tidak boleh duduk. Nah, kan enak kita gitu enggak? Itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ya tapi rata-rata ya diobatkan biar bisa berdiri, walaupun alasannya kersane salat kula saged ngadeg, padahal Gusti Allah gak merintahno salat ngadeg kok. Kulo tak kerja mempeng kersane saged haji. Lah napa Gusti Allah ora merintahno haji kok kerja ben iso? Ben iso haji lho ya. Lha niki sing akhire malah ketok konangan lek ya enek kecampurane teng niku. Nanti jangan alasan biar gini tidak diperintahkan Anda.
Allah Ta'ala tidak pernah merintahkan seorang untuk berangkat haji, sama sekali tidak pernah, kecuali dengan memberi modal. Loh, Gusti Allah wajib haji kayak sangu, lek gak sangu gak diwajib no, ngoten lho ya. Dan ada waktu, gak enek waktu, gak enek sangu, ya ora diwajibno, gak usah ngoyo. Apalagi belum waktunya terus desel-desel lewat belakang aku disikno lah wis. Lho teng riku anune. Masyaallah. Agama niku enteng, agama itu murah, agama itu gampang, bukan sulit. Karenanya jangan dipersulit. Orang itu biasanya mempersulit sendiri. Aku tak kerja ben iso sedekah bisa. Allah Ta'ala tidak memerintahkan kamu sedekah, yang diperintahkan yang dikasih modal gitu loh. Makanya Syekh Syekh Abdullah bin Mubarak itu mengatakan orang fakir gak punya apa-apa, gak pernah sedekah itu lebih baik daripada orang kaya yang banyak sedekahnya. Lho mergo apa? Banyak sedekahnya gurung mesti slamet amali. Lek fakir gak kewajiban kan, pokok gelem sabar ya iku gak ada hisabnya. Makanya besok di surga sing lebih dhisik mlebu swarga niki wong fakir, kajeke 500 tahun. 500 tahun iku setengah dino. Nah, tapi milih kaya ben mlebu swarga keri-keri gak apa-apa. Lho padahal 500 tahun. 500 tahun itu kalau nagi hotel, nagi padang mahsyar. Lho, dengeriku ya Allah. Nah, nitelak sangka kene kan konangan kabeh lek awake niki ora krana pangeran. Pun. Jadi karena ilmu itu syaratul amal, syarat amal berarti tidak wajib kecuali ba'da wujubil amal, ing dalam sawise wujubi amal. Fala yajibu mengko ora wajib apa ilmu qabla zawal wa kadzalan seterusé fi baqiyati sholawat, ing dalam sekirane sholawat. Setelah aku salat-salat yang lain. Mulane Gusti Allah dawuh dhateng Nabi Musa, "Ya Musa, la tutalibni rizqakal ghad fa inni lam utalibka ibadatakal ghad." Hei Musa, kamu jangan nuntut rezekimu besok. Besok ini urusannya besok. Saya rasa kok dituntut saiki yang belum waktunya, kok belum besok kok sudah minta rezekinya besok. Karena saya tidak pernah menuntut ibadahmu besok. Saya kan nggak pernah menuntut kamu melakukan ibadahmu besok harus dikerjakan sekarang. Makanya rezekinya juga demikian. Rezeki besok ya urusannya besok, jangan dituntut sekarang, sudah harus didatangkan, harus kelihatan. Nah kita orang besok sampai setahun depan, bahkan sampai rezekine anaknya, rezekine putune harus tahu lah ini. Tawakalnya kurang. Pun fa in asama kalamun urip sapa wong. Dadi engko terus ngoten, asar nggih ngoten, maghrib ya gitu, isya juga gitu sampai seterusnya. Kalau nanti masih hidup sampai bulan Ramadan, fa in asama kalamun urip sapa wong, sapa si rajulun akil oleh urip mau ila Ramadan maring Ramadan tajad dada dadi anyar-anyar maneh, berarti kewajibannya baru lagi. Bisa babi kelan sebab dukhuli Ramadan apa sing dadi anyar-anyar wujubu ta'allumi shaum. Kalau sudah masuk Ramadan berarti wajib belajar puasa, belajar ilmune poso. Wa utawi wujubu ta'allum Islam itu ilmune poso lah gampangan gawe masdari mawon iku ayak lama yang to ngerti sapa sih rajul al akil ana waqtau ing temene waktune saum iku minasubhi ila ghurubis syamsi. Ketahuilah bahwa poso niku waktune mulai subuh sampai maghrib, karena didhawuhaken kali Gusti Allah
fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Mangano ngumbiyo sampai ketahuan tak fajar. Berarti lek fajar wis ora oleh. Tsumma atimmus siyama ilal lail, dan sempurna sampai malam. Malam itu urusannya maghrib. Dan yang harus ditinggalkan apa? Puasa niku yang ada dalam Al-Quran sing ditinggalkan hanya 3. Gini ku hilalakum lailata syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum ma antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa taba alaikum wa fa'ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu alaikum wakulu wasrobu bashiru wakulu wasrobu. Berarti gak bolehnya 3 saja. Gak boleh kumpul, gak boleh makan, gak boleh minum. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Dan hadis ditambahi hadis Bukhari, man zara'ahul qai' falaisa alaihi qada'un wa man taqayya falyaqdi. Berarti gak boleh dengan sengaja muntah. Nah, terus fuqaha sing opo mangan, opo ngombe dijebolaske iki akhire penjelasannya ya beda-beda. Terus merono beluk iku dimasuk mangan apa ora dan seterusnya iku ya fuqaha dhewe kan. Al-Qur'an ya juga hadis ya enggak. Makan iku dukulul ain yang apa semuanya ain enggak. Ya ain yang nggih jauh, sing liwat jauh, nggih bolongan jero. Lah kok nek diinfus piye? Lah ini itu enggak enak dalam Quran, hadis juga enak gitu. Terus enak ngurah, tapi sing nguatno, sing enggak nguatno ora. Berarti kalau di situ makannya tidak menguatkan, tidak membatalkan. Ngoten lanune. Niku urusane fikih kabeh. Ini jelimet itu kadang-kadang ngaji fikih marah mempersulit sendiri. Balekno nang asline kan ya wis lah. Ila grubi samsi wa anal wajib lan temesune kang wajib fi dalam saum iku an-niyatun niat. Lah niat iku di waktu malam menurut Imam Syafi'i di dalam puasa wajib karena ada hadis la siyama liman lam yubayyitun niat. Riwayat aku hadisnya Anas. Tapi cara Abu Hanifah ora kudu waktu bengi. Waktu siang boleh, pokok belum batal karena Kanjeng Nabi datang kepada Dewi Aisyah, teko ya Khumairah indaki to'am sama duwe sarapan. Wallahi ma fi to'am ya Rasul, saya enggak punya sarapan. Ya ini saimun, aku poso ae. Ya bilang ini. Lho Kanjeng Nabi niat poso kok waktu pagi. Cobalah jenengan angen-angen Kanjeng Nabi pagi-pagi tekok nang istrine duwe sarapan ora enek sarapan. Lho ini jenengan ora tahu ya muni. Kayak enek sarapan terus tak poso ae lek ngoten lho. Masyaallah. Lha iki berarti Kanjeng Nabi poso, niat poso di waktu pagi. Lha ngono gak kudu malam. Terus berarti ana sing malam ana sing pagi, akhirnya ditafsiri sing malam sing ya apa, sing pagi sing ya napa. Cara Imam Syafi'i ya sing malam iku sing wajib, sing sunat boleh pagi. Abu Hanifah beda maneh. Wis terserah, tapi yang jelas hadise gur muni ngoten. Urusan fikih. Nah, kita enggak berbicara fikih kok ya enggak usah detail-detail. Wa anal wajib fi niat wal imsak. Lah niki lho. Ger telu niki tok niki ne. Imam Ghazali gak wani nambahi karena iki dudu fikih. Wa anal imsak lan temesune perkara kang den cegah, kang den keker. Keliru. Wa anal wajib fi an-niyatu wal imsaku. Wal imsaku lan ngeker niku mencegah niku menjauhi, menahan anil ukli saking mlebune panganan wasyurbilan mlebune ombenan. Wal wiqai lan saking ceblok, Waku akan ceblok dong ini. Menjatuhkan diri. Gini kudu basyur atau tetemonan kulit.
Wes hanya itu sing dilarang di Al-Qur'an ya gur niku tok. Wal ana wa basyiruhun wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu telu niku tok. Jadi basyiru mubasyarah yang dibahasakan di kini wika, kemudian apa namanya kulu makan, wasrobu lan ngombe. Nah itu masuknya ain dan seterusnya. Wa anna dzalika lan temene mengkono wajibe poso Ramadan iku yatamada dadi dawa utawa dadi katok. Dadi dawa niku tutuke dadi panjang masanya ila waktu ru'yatil hilal tumeka maring waktune den tingaline hilal bulan Syawal. Lah iku kaya ngoten ru'yatul hilal enek sing diarani ru'yah bil ilmi, ru'yah bil fa'li. Nek cara Kang Muhammadiyah ru'yah bil ilmi, pokok sing penting sudah di atas ufuk ya wis, baik itu mungkin dilihat atau tidak. Bagi NU walaupun toh apa itu namanya sudah wujud di atas ufuk, kalau belum mungkin diru'yah enggak bisa diterima. Kenapa? Walaupun ada orang ru'yah kok belum mungkin dia belum sampai 2 derajat kok mengaku-ngaku mengetahui, menurut Ibnu Hajar gak akan diterima. Kenapa? Syaratnya riwayah harus masuk akal, tidak bertentangan dengan kias. Nah ini bertentangan dengan kias, wong kiasinya tidak bisa dilihat kok ada orang mengkabarkan bisa dicurigai barangkali yang dilihat adalah satelit ya gitu lah nun ya. Nah, dan seterusnya niku dawa le bahasane. Ora-orane ru'yatil hilal au syahidaini utawa saksi loro kang nekseni ing ru'yatul hilal dan ditetapkan oleh pemerintah. Fa intajadada wis mengko kok terus maring ngono ternyata dai berkembang sugih. Fa intajadada mengko lamun dadi anyar teka lau kedua rajulun akila pemalun bondo, ternyata dia punya harta banyak harta. Au kana utawana iku lau tetep kedua rajulun balihun pemalun bondo inta bulugi dalam mari kalane baleke rajulun, ternyata balik sudah kaya. Memang bayek wis kaya. Lho kok iso bayek wis kaya? Lho kancene dapat warisan banyak kok. Mulane lahir wis sugih, anake gudang garam lahir wis sugih, bapake mati terus awake lahir wis kaya raya. Makanya di dalam masalah santunan cah yatim itu yang benar dalam anak yatim itu posisinya bukan santunan, karena ayatnya itu bukan nyantuni, tapi ayatnya itu adalah untuk kasih sayang terhadap anak yatim, kecuali kalau anak yatimnya yo melarat. Mergo sing disantuni itu bukan yatimnya, disantuni ku orang yang melarat. Ya cuma biasae di daerah kita niku lek yatim melarat. Makanya kalau anak yatim yang tidak melarat gak boleh mendapatkan bagian yang didhawuhkan oleh Allah Ta'ala, yas'aluna kanil anfal qulil anfalu lillahi wali rasuli walil qurba wal yatama. Tidak boleh. Syaratnya mendapatkan santunan wajib ini, santunan wajib yang ada di dalam bab qulil anfalu lillahi wali rasuli walil qurba wal yatama bisyartil faqri. Lek gak fakir gak boleh gak dapat bagian. Lah ini bukan santunan tapi kasih sayang. Lek sing melarat iku loro-loro oleh santunan ya oleh kasih sayang. Terserah penak melarat mendapat santunan apa menyantuni tapi gak melarat. Inginnya gak nyantuni tapi gak melarat. Walah. Luput sempurna. Kepengine sugih tapi moh nyantuni lha iki sing repot niku sing anune. Wes fa in tajada lahu malun au kana lahu malun inta bulughi lazimahu apa ta'allumu lazimahu maka wajib apa ta'allumu wajib belajar perkara wajib kang wajib apa ma alaihi ngatasi rajulun akilun minazakati saking zakat. Kalau dia balik sudah kaya wajib belajar tentang
urusan zakat. Niki ya sak repotan belajar urusan zakat niku. Golek belajar urusan zakat, belajar nang kiai ini melarat terus ngomongke masalah zakat jadi adep-adep diwenehi zakat. Lah sing ora iso repot. Kiai ngomong ngene pancen ben dikeki zakat ya ada repot ini. Mulane nek sing jelano zakat tuh kiai ini kudu sugih. Nah, kiai melarat dicurigai ya. Lah kiai melarat kok fatwa kewajiban zakat jadi njaluk ngono ni. Walakin la yalzamu tapi ora wajib ing rajulun apa zakat fi ing rajulun apa zakat ing rajul balik fil hali ing dalam saknalika. Cuman kewajiban zakat tidak harus dikeluarkan seketika, tapi innama yalzamu angin mestine wajib ing rajulun akilun apa zakat inda tamamil haul. Cuman wajibannya zakat tidak harus setelahnya itu langsung wajib zakat begitu kaya langsung zakat, enggak, masih menunggu 1 tahun. Karena la zakata illa bil haul ba'dal haul. Innama yalzamuhu inda tamamil haul min waktil Islam, saking waktu Islam. Jadi dia waktu Islam kapan di situ berarti terus kaya berarti dihitung mulai di situ 1 tahun. Mulai Islam belum kaya, baru Islam 5 tahun baru kaya, ya mulai ngitungnya kok kaya nih, ora kaya Islami. Kalau lahir langsung kaya terus masuk Islam menghitungnya sudah mulai Islamnya karena sudah sudah kaya. Nah, tapi kalau nggak kaya, ya apanya yang dihitung? Dihitung mulai Islami loh, pokoknya yang dihitung pasti zakat lah, murane sing dizakatno kok. Nah niku. Fa ilam yamlik mekalamun ora miliki sapa rajul ilal ibila ing unta, lam yalzamu mengko ora wajib ing rajulun akilun apa ila ta'allumu zakatil ibil. Kalau memang dia itu hanya memilikinya unta saja, yang diwajibkan belajar hanya ilmunya zakat unta. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono la yalzamu fi sairil asnafi dalam sekian ini pira-pira bondo duwene wedhus ya hanya kewajiban belajar zakat dalam masalah urusan zakate wedhus. Punya uang ya harus belajar dalam zakatnya uang dan lain sebagainya. Fa idza dakhala maka dalam marikalani manjing sapa rajulun akilun fi asyuril haji dalam pira-pira ulane haji fala yalzam maka wajib ing rajulun apa al mubadarah ila ilmil haji. Kalau di dalam haji walaupun toh masuk dalam haji tidak wajib langsung belajar. Kenapa? Karena ma'an nafi lau serta temen sedune nglakonine haji ku ala tarohi ing atase santai-santai. Tarohi niku mende-mende niku santai-santai. Kewajibannya haji tidak harus segera dilaksanakan tapi nyantai. Ala tarohi ing atase nyantai. Ya lek nulis yo mendi-mendi ngono lek sampean nyantai ku angel lek maca ngoten ya. Asline ya nyantai niku anune bahasane sakniki. Santai penyantai nyantai. Ala taroki ngatasi nyantai. Fala yakunu mengko ora ana apa ta'allumu belajar haji iku alal faur, karenanya tidak wajib belajar haji dengan segera dengan cepat-cepat. Cuman sing wajib walakin yang bagi tanmin sayuk jali ulama il islami kedue pira-pira ulama Islam apa ayat tahayyuhu yen to cawis-cawis sapa si ulamaul Islam ing ta'allum ala anal hajjah apa ini begini dan ayunabbihu yen to ngilingaken sapa si ulama Islam ing rajulun, tapi bagi ulama kudu ngilingno kang sampean wis wajib haji krana wis duwe bondo sakmene nang ngoten kudu dielingno wis wajib haji Kang ndang daftar. Ala anal haji iku fardun ala tarohi, haji niku wajib Kang tapi santai. Hadza wa madzhab Syafi'i wa Ahmad fi riwayatin, tapi wa fi qaulin Muhammad bin Hasan qalu
li annahu wadhifatul umri. Jadi wa qaulun Muhammad bin Hasan, beliau mengatakan wajibnya tarohi dikarenakan haji merupakan kewajiban atau pekerjaan satu umur. Cuman zahirnya kitab matan menurut Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Malik juga qaul li Abi Yusuf santrinya Abu Hanifah, haji niku alal fahur, segera, berarti gak boleh ditunda-tunda. Lah mereka beristidlal dengan dawuh Kanjeng Nabi, lek sing anu niku sing mengarani wajib segera, man aradal hajja fal yata'ajjal fa innahu qad yumridul marid wa tadhillur rakhilah wa ta'rudul hajah wa tadhillur rakhilah wa ta'rudul hajah. Bagi orang yang ingin melaksanakan haji, aradal haji, maka harus segera haji, karena kadang-kadang orang sakit itu akan sakit, atau nanti kendaraannya hilang, duit entek, atau ada kebutuhan lain. Itu yang mengatakan wajib segera. Hadis riwayat Ahmad wal Baihaqi Ibnu Majah. Nah kalau Anda tanyakan qad hajja Rasulullah fi sanata asyara. Nanti Kanjeng Nabi niku hajine pada tahun 16. Tahun 16. Padahal fardunya haji pada tahun 6. Setelah diwajibkan masih nunggu 10 tahun baru berangkat. Nah ini berarti menunjukkan kalau haji itu santai-santai. Andai kata enggak santai kan Kanjeng Nabi langsung begitu diwajibkan berangkat. Diwajibnya haji tahun 6 Hijriyah, Kanjeng Nabi melaksanakan tahun 16 Hijriyah. Jabe al-hajju qultu al-hajju wajaba biqauli ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul bait. Sedangkan dawuh walillahi 'alan nasi hijjul bait diturunkan pada tahun 9. Sedangkan yang diturunkan di dalam waktu tahun 6 atimul hajja wal umrata lillah niku perintah untuk menyempurnakan haji yang sudah dilakukan, bukan dilalah alal ijab min ghairi syuru'. Nah, sedangkan Kanjeng Nabi mengakhirkan sampai sana 10 tahun. 10 tahun ini mungkin, tapi yahtamilu kan mungkin. Ayakuna li udrin, karena ada uzur. Imali anna nuzilat ba'da wafatil waktu, diturunkan setelahnya kehabisan waktu, auli khaufil minal musyrikin, atau khawatir terhadap orang musyrik ala ahlil Madinah, orang musyrik yang menyerang pada ahli Madinah, atau khawatir pada dirinya sendiri, dan seterusnya. Tapi yang jelas Kanjeng Nabi mengakhirkan, mengakhirkan. Alasannya apa? Itu masalah urusan fikih yang sehingga terjadi perbedaan pendapat. Tapi kita tahu bahwa beliau orang yang ikhlas, yakin bukan karena perbedaan pendapatan. Nggih, hadirin mboten lho. Lek sakniki mbuh. Kalau sakniki hukum itu bisa berbeda-beda. Itu namanya Bitcoin itu sing ono sing ngalalke, masalahnya yang sing ngalalke pelaku. Itu pendapatan. Anak-anak had fardun ala taraki ala kulli man ngat saben wong malaka kang miliki sapa man azzada ing sangu wal rakhilatan lan ing kendaraan idza kana ing dalam marikalane ana sapa rajul wa ya rajul iku malikan wong kang memiliki hatta rubama sehingga kadang-kadang hatta rubama yaro sehingga kadang-kadang ningali sapa si rajul al khazma ing mantep li nafsi maring awak dhewe rajul fil mubadarati ing dalem agi-agi. Fa in dzalika maka ing dalem marikalani yara al khazma fil mubadarah idza azama ing dalem marikalani ngarepaken sapa rajul ala ing atase haji lazima mongko wajib ing rajul apa ta'allumu kaifiyatil haji. Memang haji niku fardunya ala tarahi bagi orang yang memiliki zat rakhilah
kalau memang dia itu memiliki, tapi sehingga dia itu menekatkan dia wis mantep untuk ndang-ndang walaupun toh tarohi. Lah mulai dari mantep itulah dia diwajibkan belajar. Mulai mantep niku diwajibno belajar. Ngoten lho maksude. Fa inda dzalik, ketika dia sudah hasmun, sudah mantep untuk berangkat bil mubadarah, idza azama alaihi lazim mau ta'allumu kaifiyatil haji, belajar carane haji, walayal zamulan ora wajib ing rajulun akilun apa illa ta'allumu arkanihi wajibatihi dunana wafili, sing diwajibna niku gur ta'allumu arkani pira-pira rukune haji niku gur ana 5. Nggih niku niat ihram, terus wukuf di Arafah, tawaf apa itu namanya ifadah, sa'i dan nyukur. Gur niku tok, gampang toh. Ikram we niat ihram. Terus bareno wukuf di Arafah, tenguk-tenguk. Ngoten lho neh. Tenguk-tenguk. Terus jenenge tawaf, ya tawafku jalan-jalan, gak mungkin keliru wong atene balik ya ditabrak wong mesti anu terus marun tawaf ya terus jalan-jalan lagi sa'i wis terserah lakoni kan. Mari ngono nyukur rambut, mosok nyukur rambut ya ora iso. Lah kewajibane niku kabeh 6 sing muttafaqun alaih. Sing disepakati ulama keseluruhan hanya 2, yang 4 semuanya mukhtalafun fih. Ngoten. Lah sing disepakati mikot, wajibnya mengambil dari mikot. Kedua balang jumroh. Jadi umpama haji ora balang jumroh niku sah-sah mawon. Cuman ya gak nglakoni kewajiban niku urusane dam ngoten tok. Lah sing wis niku tok pun gak enek maneh kewajiban. Sing mukhtalaf tawaf wada enek sing ngarani wajib, enek sing ngarani ora. Ngumpulken bainal lail wan nahar wonten Arafah, enek sing ngarani wajib, ana sing ngarani ora. Nginep di nginep ning Mina, ana sing ngarani wajib, ana sing ngarani ora. Mabit ten Musdalifah, ana sing ngarani wajib, ana sing ngarani ora. 6 hal sing muttafaqun alaih bapak loro, yang 4 masih diperselisihkan. Wis penak mawon nek ngoten kuwi urusal haji. Lek ngoten kan 2 jam iku sak menit wis apal to jenengan ya. Lha nggih seneni. Kok sampai kudu bolak-balik kan ngoten kan. Lek diterang ngoten. Wong dunan nafil iki ora wajib belajar sunatan saliyane wajib dan rukun iku sunat kabeh wis ngoten mawon. Sunat kabeh. Fa'in fa'ala maka lamun nglakoni sapa si rajulun zalika ing mengkono ta'allumu arkan wa wajibatuhu, fa'in fa'ala zalika napa niku oke ngene fa'in fa'ala zalika nafala fa'in fi'la zalika maka temesti nglakoni fa inna fil dzalika maka mesti nglakoni mengkono ta'allumu nawafil iku naflun sunat. Ngeten fa ilmu dzalika mangka utawi nglakoni mengkono nawafil iku naflun sunat. Karenanya fa ilmu mangka utawi ilmu dzalik aidon kalimane iku naflun. Jadi nglakoni nawafil yakni selain arkan dan wajibat itu adalah hukumnya sunat. Lah mempelajari hukum sunat itu juga lek ngono fala yakunu mengko ora ana apa ta'allumu belajar nawafil iku fardu ain. Sik do apa to niki arune? Omahe niki lho. Terminale niki lho. Kok tak enten oke cedek wisan. Wa fi takhrimi sukuti anitan beh ala wujubi asl fil hal nadharun. Wa fi takrimi sukuti lan iku tetep ing dalem harame meneng anitan bisangking ngelingaken ala wujubi asil haji ngatasi wajib asline haji fil hali ing dalem sanalika nadharun utawi perlu wicara yaliku kang patut apa sinadzar bil fikhi kelawan fikih. Sedangkan haramnya kita
untuk tidak mengingatkan wajibnya haji dan lain-lainnya, ini merupakan pandangan fikih yang di sini enggak dibahas. Wa kadza atatadarruj wa kadza lan kaya mengkono-mengkono yaliku bil fikhi atadriju utawi napa niku jenenge sab-sab niku undak-undak fi ilmi sairil af'al, tingkat-tingkat. Setitik-setitik niku ya tingkat-tingkat apa ya undak ya setitik-setitik ngono ya, bertahap. Tahapan ngawruhi sekarine pira-pira penggawean alati kang ya kang utawi alatiku fardu ainin wis pun dugi terminal. Saking niki mergo niku kula niku wedi lho wis entek tapi gak ono terminale kan yo repot mandeke. Pun saking niki lek wonten sing ditangletaken monggo. Wonten mboten? Mboten enten. Cul. Lek pun cul nggih pun gitu. Nggih wong lawakaken lek cul nggih pun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana faghfadhu wa la tansana wardudhu ilaina inda hajatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.